Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana wa faqana lil a'mal, qaddar minhu ihsanan al umal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul izzati wal jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, tunqizu minad dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil bahjati wal jamal wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila yaumi la yanfa'u fihil amwal. Amma ba'du, ay ba'da salam walhamdulillah, hadratul mukarramin, para asatil, para alim ulama, para pini sepuh, wabil khusus ketua DKM Masjid Barokah Perumahan MMR, serta para jamaah taklim rutin ba'da subuh yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memuja dan memuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat, taufik, hidayah serta anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita masih bisa hadir duduk bersama di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam rangka ta'lim rutin di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah keriban junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya, para keluarganya, para dzurriyyahnya, serta kita bermohon kepada Allah semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita umat Muhammad di akhir zaman. Semoga senantiasa istiqomah, konsisten melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah taklim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, qala al-muallifu rahimahumullah wa man nafa'ana bi'ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari fil Hikamil Athaiyah, la amala arjalil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Jamaah rahimakumullah, telah berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, beliau mengatakan la amala arjalil qabur, tidak ada amal yang lebih diharapkan lil qabuli untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala min amalin daripada amal ibadah yaghibu yang gaib anka dari engkau syuhuduhu oleh menyaksikannya, wa yahtaqiru indaka wujuduhu dan merasa hina, merasa kecil, indaka di sisi engkau, wujuduhu oleh adanya amal. Dalam penjelasannya sebagai berikut, la amala minal a'mal al-muqarrabi biha subhanahu wa ta'ala min ityanin aw tarkin arjalil qabul indallahi ta'ala min amalin tashhadu bihi
annalladzi waffaqaka lahu huwallahu ta'ala walau lahu ma sadara minka dzalikal amal wa alla ta'tamida alaihi fi tahsili amrin minal umur li ru'yatika taqsira fihi wa adama salamatihi minal afati al mani'ati min qabulihi. Imam Ahmad mengatakan tidak ada amal minal a'mal dari macam-macam amal al-muqarrabi biha yang menjadikan lebih dekat dengan amal-amal tadi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala min ityanin dari melaksanakan perintah-perintah Allah kas-salati seperti salat au shamin atau puasa au ghairi zalik wa tarkin atau meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya arja lil qabul yang lebih diharapkan lil qabul untuk diterima indallah di sisi Allah Ta'ala min amalin yaitu amal tashhadu bihi yang engkau menyaksikan dengan amal tadi annalladzi waffaqaka lahu huwallah bahwasanya yang memberikan pertolongan kepada engkau, yang memberikan taufik, yang memberikan kekuatan kepada engkau lahu baginya amal yang dikerjakan wallahu ta'ala yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau lahu seandainya tidak karena taufik dan hidayah dari Allah ma sadara minka zalikal amal maka tidak akan bisa kamu melaksanakan masdaro tidak akan keluar dari engkau zalika yang demikian amal. Kita tidak bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alla ta'tamida alaihi dan kamu tidak berpegang teguh, tidak bersandar alaihi atas amal fi tahsilin amrin dalam menghasilkan suatu perkara atau suatu maksud suatu hajat minal umuri dari macam-macam perkara, macam-macam urusan liru'yatika taksira karena kamu melihatnya kepada amal tersebut liru'yatika taksira banyak sekali kesengajaan, kesalahan yang baik sengaja ataupun tidak sengaja wa adama salamatihi dan kamu melihatnya tidak ada keselamatan minal afati dari penyakit-penyakit yang bisa merusak kepada amal al-mani'ati min qabulihi yang bisa mencegah min qabulihi dari terkabulnya atau diterimanya amal tersebut. Jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada taklim kali ini Al-Imam Ahmad menerangkan kepada kita tentang diterimanya amal ibadah. Saudaraku sekalian, amal ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apabila sudah cukup syarat dan rukunnya dan meninggalkan apa-apa yang bisa membatalkannya, menghindari yang bisa membatalkan terhadap amal ibadah itu, maka sudah sah hukumnya ibadah tersebut karena sudah cukup syarat dan rukunnya serta tidak batal menurut ilmu fikih. Namun apakah amal yang sudah sah itu dijamin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam bil muradih, wallahu alam bisawab. Yang jelas Imam Ahmad memberikan tips kepada kita dalam hikmahnya kali ini bahwa jika amalan tersebut ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jika amal ibadah kita baik salat, puasa, zakat, haji atau apapun itu bentuk amal ibadah, jika ingin diterima oleh Allah taala paling tidak ada 2 syarat yang harus dipenuhi.
Selain syarat yang tadi tentang masalah rukun, syarat, dan menghindari yang batal, dalam kitab ini disebutkan yang pertama adalah bahwa amal ibadah yang kita kerjakan annalladzi waffaqaka lahu huwallah. Itu yang pertama. Bahwasanya amal ibadah yang kita kerjakan semata-mata waffaqaka, di situ ada campur tangan pertolongan Allah kepada engkau, lahu baginya amal, huwallah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaulahu, seandainya tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, ma sadaro, maka tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa terbit, tidak akan bisa dikerjakan minka dari engkau zalikal amal, yang demikian amal tersebut. Itu satu syaratnya. Syarat yang kedua, wa alla ta'tamida alaihi fi tahsilin amrin minal umuri li ru'yatika taqsira fihi wa adama salamatihi minal afati al-mani'ati min qabulihi. Dan kamu tidak berpegang, bersandar alaihi atasnya amal, fi tahsilin dalam menghasilkan amrin suatu perkara, suatu hajat, suatu keinginan, minal umuri dari macam-macam umur, macam-macam perkara, li ru'yatika taksira, karena engkau melihat at-taksira, banyak sekali kesalahan, kesengajaan pihi dalam amal, dan kamu melihat wa ada masalamatihi, tidak adanya keselamatan, minal afati dari penyakit, al-mani'ati yang mencegah, min qabulihi dari diterimanya amal. Jadi yang kedua, kita tidak boleh berpegang, bersandar kepada amalan yang sudah kita kerjakan. Tidak bisa bersandar, misalnya amalan ini bisa menghasilkan suatu perkara, dan amalan ini bisa membawa kita ke surga, dan amalan ini bisa menjauhkan kita dari neraka. Itu tidak jadi sandaran. Yang jadi sandaran itu adalah bukan amal ibadah kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita bersandar dengan salat kita akan mendapatkan surga, sangat jauh sekali. Surga itu begitu mahal harganya, tidak bisa dibayar dengan salat yang kita kerjakan. Apalagi salat yang kita kerjakan ini hanya sebatas orang Islam, salatnya orang Muslim. Mungkin kita belum bisa melaksanakan sebagai salatnya orang yang beriman, baru sebagai orang yang Muslim, bukan salatnya orang mukmin. Serta kita melihat bahwa banyak kesalahan dalam salat kita itu. Kita harus merasa banyak kesalahan. Bukti kita salat, kita hanya mengucapkan takbir Allahu Akbar pada pertama kali takbir kita salat. Setelah itu apa kita salat? Tidak. Setelah itu kita bisa sholatnya sambil ngitung uang, sholatnya sambil ke ATM, sholatnya sambil ingetin tabungan, bahkan sholatnya sambil ingetin banyak hutangnya. Itulah sholat kita selama ini. Dan kita merasakan wa'ada masalamati, dalam ibadah kita itu tidak ada keselamatan, tidak ada jaminan minal apati, dari penyakit-penyakit, al-mani'ati yang bisa menolak, min qabulihi dari diterimanya amal. Kita nggak bisa menjamin bahwa ibadah yang kita kerjakan itu bisa bersih dari penyakit yang bisa mencegah dari diterimanya. Mungkin termasuk kemasukan riya, kemasukan ujub, kemasukan apa saja. Padahal kita dari awal sudah niatnya lillahi ta'ala. Hanya mulut kita mengatakan karena Allah Ta'ala, tapi di hati kita masih ada bahwa sholat ini adalah karena aku mengerjakan, karena aku dikasih sehat, karena aku bisa, karena aku punya ilmu, sehingga melupakan
annalladzi waffaqakallahu, bahwa yang kita kerjakan ibadah itu adalah taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syarat itu. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau tidak karena fadl Allah alaikum atas kamu sekalian, dan tidak karena rahmat Allah, ma zaka minkum, maka tidak akan bersih dari kamu sekalian abadan, selama-lamanya. Itu kata Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena rahmat Allah kepada kita, kita tidak akan selamat. Ibadah yang kita kerjakan tidak bisa menjamin untuk selamat dari api neraka dan tidak bisa menjamin untuk masuk surga. Tapi semuanya adalah rahmat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaat alim rahimakumullah, sebab yang namanya ibadah kullama sughirat kaburat wa kullama kaburat saghurat. Ibadah itu kalau kita anggap kecil, atau kita merasa hina, kaburat, maka ibadah itu nilainya akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa bangga, merasa besar, merasa sudah bisa melaksanakan ibadah itu saghirat, maka itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyata ghamadani Allah, illa ayyata ghamadani Allah bi rahmatih. Rasulullah mengatakan, ma minkum ahadan, tidak ada dari kamu sekalian, dari salah satu kamu sekalian, yunjihi amaluhu, akan selamat amalnya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, wala ana, bahkan aku tidak akan selamat dari amal-amal yang dikerjakan, illa, kata Rasulullah, ayyata ghamadani Allah birahmatih, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku, menenggelamkan aku dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ulama sufi mengatakan, man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu pekerjaan, walam yashhad, dan dia tidak menyaksikan, annallaha waffaqal amal, bahwa Allah yang berikan taufik pada amal itu, bal min nafsi, bahkan dia menganggap hanya dari dirinya, bahwa mu'jibun bi amalihi, maka orang tersebut termasuk kepada golongan mu'jibun min amalihi, orang yang merasa ujub dengan amalnya. Jamaah talim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran sendiri Allah sudah mengajarkan kita. Bukannya kita tidak boleh mengaku bahwa itu amal, itu amalan kita. Boleh. Boleh. Hanya pengakuan itu yang dibungkus oleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu, iyyaka na'budu, na'budu kami, jangan diartikan selain itu, kami, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami, berarti kita mengaku kami minta tolong. Jangan diartikan selain itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalimatnya iyyaka na'budu wa iya, pakai waw, bukan pakai fa iya atau summa iya, tapi wa iya,
wawnya itu wawil jam'i, waw yang mengumpulkan antara na'budu dengan nasta'in. Jangan dipisahkan kalimat na'budu dengan nasta'in. Itu kita mengaku, tapi kita harus sadar pengakuan itu adalah pengakuan yang dibungkus, yang dikemas oleh rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya mengakui tanpa ada pertolongan Allah, maka itu hukumnya ujub, termasuk orang yang ujub dalam amalnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jamaah kalian rahimakumullah, mudah-mudahan kaji kita Allah beri keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.